Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 15. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Salam dan Lei juga dianggap sebagai ujian bagi para alkemis. Para alkemis memurnikan semua jenis pil obat, dan tentu saja mereka harus melalui ujian dan Lei. Pil obat kekaisaran terlalu tirani, menyebabkan kekuatan langit dan bumi menghancurkannya, dan jika sang alkemis tidak dapat melindungi pil obat tersebut, maka obat tersebut akan hancur. Itu juga dapat dianggap sebagai semacam ujian akhir bagi para alkemis. Dan Lei, seiring dengan peningkatan kualitas pil obat, tidak bisa diremehkan bahkan oleh Kaisar Petarung Bintang 4 biasa, dengan awan petir 9 warna yang mirip dengan pil obat kekaisaran ini. Yueru sedikit mengernyit, tetapi ada juga kekhawatiran di matanya. Kekuatan awan petir 9 warna dari pil obat kekaisaran terlalu kuat, meskipun Xiaoyan jelas sangat manusiawi, jadi dia lebih percaya padanya, tetapi guntur 9 warna ini bukanlah sesuatu yang mudah disempurnakan. Bukan tidak mungkin untuk membalikkan kapal pada saat-saat terakhir jika Anda tidak berhati-hati. Di bawah tatapan khawatir para anggota asosiasi dan Yueru, Xiaoyan, yang merupakan pihak yang terlibat, tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melirik petir 9 warna di langit. Senyum di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Bagi boneka iblis, itu benar-benar obat mujarab yang hebat. Sebuah tawa kecil keluar dari mulut Xiaoyan, telapak tangannya terangkat ringan, cahaya cincin di jarinya berkedip sedikit, dan sesosok tubuh keperakan yang menyilaukan muncul di depannya. Meskipun boneka iblis surgawi sudah mencapai batasnya di benua Doki, tetapi gurunya Jinlong berkata bahwa dia masih bisa berkembang. Gurunya telah mencoba memperbaiki dan memperkuat boneka iblis surgawi di atas ring sebelumnya, jadi dia tidak banyak membantu Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan selesai memurnikan pil obat, guru akhirnya menyelesaikan perbaikan dan penguatan boneka iblis surgawi ini. Bagaimanapun, tuannya, Raja Naga Emas, adalah raksasa sejati. Jika dia yang pertama dalam hal latihan fisik, tidak ada yang berani menjadi yang kedua. Oleh karena itu, masuk akal untuk dapat meningkatkan level boneka setan emas. Boneka iblis surgawi saat ini dapat menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Doseng, tetapi tidak banyak gunanya bagi Xiaoyan, yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Do. Boneka iblis surgawi saat ini telah diperkuat oleh cara khusus dari sang master, dan bahkan dapat menjadi lebih kuat. Naik satu level, memikirkan kekuatan mengerikan yang dimiliki boneka iblis emas yang dapat menyaingi Do di bintang 5, napas Xiaoyan menjadi jauh lebih cepat. Kali ini, terserah padamu. Telapak tangannya menepuk tubuh Tian Yaopup dengan ringan, Xiaoyan tersenyum, dan segera mengangkat kepalanya dengan tajam, menatap awan petir 9 warna yang menderu di langit, seolah-olah melihat ke bawah pada tatapan menghina dari makhluk kecil. Dia tertawa dengan berani, ayo, ayo. Biarkan aku melihat seberapa kuat pil guntur 9 warna kelas kaisar milikmu. Awan guntur 9 warna yang bergulung kencang itu tampaknya mendengar tawa Xiaoyan. Awan guntur 9 warna yang bergulung di langit juga menjadi semakin intens. Berputar-putar, seolah-olah kekuatan penghancur akan menimpa semut kecil yang sombong ini. Saat awan petir bergulung, awan itu tiba-tiba menyusut, lalu guntur 9 warna, seperti ular piton raksasa, menyapu keluar dari lapisan awan, lalu merobek ruang, dengan suara kicauan yang mengerikan, menghadap Xiaoyan. Panggung batu itu menerkam dengan ganas. Pergi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat guntur 9 warna yang akhirnya melancarkan serangan, Xiaoyan tersenyum, menunjuk ke kehampaan, dan berkata lembut kepada boneka iblis surgawi di depannya. Teriakan itu jatuh, dan boneka iblis surgawi yang mempesona di depannya tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah, dan kekuatan yang dahsyat langsung menyebabkannya terangkat ke langit, lalu menghantam jalur kuat di depan mata semua orang yang tercengang di atas guntur. Aduh, melihat kejadian itu, tiba-tiba terdengar desahan napas di alun-alun. Sepertinya kali ini akan gagal. Dari persepsi semua orang, boneka itu paling-paling hanya dapat menghadapi pembangkit tenaga Doseng 1 atau 2 kali, dan bagaimana mungkin ia dapat bertahan menghadapi pil obat tingkat kaisar 9 warna, yang tidak berdaya bagi pembangkit tenaga Do Emperor bintang 4 turun. Hai, Yueru pun mendesah pelan, namun sebelum sempat berbicara, raut wajahnya tiba-tiba berubah,
karena ia tiba-tiba menyadari bahwa boneka iblis surgawi yang disambar petir 9 warna itu, bukan saja tidak retak, tetapi tubuh bagian dalamnya yang rusak justru mulai memperbaiki diri secara perlahan di tengah badai petir itu, dan bagian dadanya yang cekung yang langsung disambar petir, bagian yang cekung itu, juga berangsur-angsur menggembung. Boneka ini benar-benar menyerap kekuatan Guntur dan Lei. Melihat boneka iblis surgawi yang tersambar petir, tetapi menjadi semakin menyilaukan, mata semua orang yang menonton dari penonton tiba-tiba menyusut. Mereka belum pernah mendengar boneka aneh seperti itu. Tidak heran kau berani datang untuk menilai alkemis kekaisaran di usia muda. Baisu berkata kepada Xiao Yan, yang mengendalikan boneka iblis surgawi dan terus-menerus menyerap dan Lei di panggung batu. Ledakan, ledakan, guntur yang dahsyat di angkasa, bagaikan seekor naga raksasa yang meraung di angkasa, mengamuk dan menari-nari di angkasa. Seketika itu juga membawa petir yang menyilaukan, menyapu angkasa dan menyelimuti tanah, akhirnya hampir membombardir tubuh boneka iblis di udara. Guntur menggelegar hebat di tubuh boneka Tian Yao, kilatan perak cemerlang meluap, dan langsung berubah menjadi ular-ular listrik kecil tak terhitung jumlahnya, terus-menerus mengikuti kulit boneka Tian Yao, lalu merasuki tubuhnya. Kekuatan guntur yang luar biasa mengalir ke tubuh boneka iblis, lalu dengan cepat memperkuat tulang dan daging layu di dalamnya. Semua orang yang hadir melihatnya dari kejauhan, dan boneka iblis surgawi itu bagaikan dewa petir, melayang di angkasa, dan dalam jarak 10 meter dari tubuhnya, terdengar kilatan guntur, dan momentum yang mengerikan semacam itu membuat kulit kepala seseorang geli. Di atas panggung batu, Xiao Yan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Tian Yao Pup menahan semua petir 9 warna yang ditembakkan ke arahnya dengan paksa, yang membuatnya sangat santai, dan dia tidak perlu mengeluarkan sedikit pun tenaga untuk menghadapi petir dan yang sulit ini. Di atas langit, suara gemuruh menggema tanpa henti, dan awan petir 9 warna yang berjatuhan, seperti mesin pembuat petir, terus-menerus memuntahkan banyak petir yang semakin cemerlang, dan kemudian menghantam semuanya ke tubuh boneka iblis bumi. Kerusuhan awan petir 9 warna itu berlangsung selama hampir 10 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Dalam 10 menit terakhir, hampir 100 guntur dengan kekuatan yang sangat mengerikan menyapu keluar dari awan petir itu, tetapi untungnya, guntur-guntur ini, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada boneka iblis surgawi, tetapi malah menyebabkan permukaan tubuhnya yang ditutupi dengan perak yang menyilaukan itu samar-samar muncul sedikit kilau merah tua, terus-menerus menutupi tubuh boneka iblis surgawi itu. Sesuai dengan dugaanku tentang guntur dan 9 warna. Mata Xiao Yan tajam, dan dialah orang pertama yang melihat kilauan merah gelap di tubuh boneka Tian Yao. Saat ini, matanya tak dapat menahan kegembiraan. Meskipun warna merah gelap ini sangat pucat, Xiao Yan cukup puas. Dia sangat jelas, untuk membuat boneka iblis surgawi berevolusi menjadi boneka iblis emas, diperlukan kekuatan guntur yang sangat besar. Dan Lei 9 warna ini benar-benar suplemen yang hebat. Seharusnya bisa berevolusi sempurna ke level boneka iblis emas dalam beberapa kali kunjungan, tetapi boneka iblis langit saat ini tidak akan menyerah bahkan pada Kaisar Do Bintang 2. Xiao Yan melihat guntur dan 9 warna yang tidak bisa tidak melemahkan kekuatannya dan perlahan memudar, dia berkata dengan puas. Anak ini benar-benar hebat, dia benar-benar ingin menyelesaikan bagian pertama dari penanaman jiwa dan bagian kedua dari pengembangan jiwa secara bersamaan. Dalam hal ini, kekuatan tahap ramuan ajaib akan meningkat secara eksponensial. Baisu melihat sekilas kata-kata Xiao Yan dalam benaknya. Tetapi bagaimana kamu akan menaklukkan kesengsaraan guntur dari pil obat, dan penempaan jiwa dari pil obat kekaisaran bukanlah hal yang bisa dianggap enteng.